Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DC TV. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak. Mengingat hari ini adalah hari terakhir Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, ini kita akan melihat video dari Bang Opung Parbelak, dan jangan lupa besok datang di Jakarta di sekitarnya. Jadi yang ada di Senayan ya, teman-teman ya. Oke, besok banyak sekali tim horeg yang dari Jawa Tengah datang untuk meramaikan atau menyambut Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, tidak lama-lama untuk video kita kali ini, ya, kita akan mendengarkan video dari Bang Opung Parbelak bahwa Presiden Jokowi hari ini adalah hari terakhir dan ada beberapa pesan penting untuk rakyat Indonesia yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Selamat menyaksikan. Akhirnya presiden terbaik yang pernah dimiliki republik ini, Bapak Presiden Joko Widodo, ya, per besok tanggal 20 Oktober 2024 menyelesaikan masa baktinya terhadap bangsa ini. Dan ingat, beliau berkata apa? Bahwasanya beliau setelah selesai menjabat, beliau akan kembali ke Solo. Ingat ya, ke Solo, bukan ke Medan. Terus kayak gitunya kawan-kawan di Sumatera Utara ini, baru 2 hari Sumatera Utara langsung kijang-kijang kalian. Kalian bilang cawe-cawe. Beliau itu ke sana itu untuk meresmikan stadion utama dan juga bendungan. Kalian bilang cawe-cawe. Maklumlah Pak, kaum 30% Pak. Iya, makanya aku pesankan sama Bapak ya, menjelang pilkada ini Pak, Bapak nggak usah terlalu sering-sering Pak ke Sumatera Utara Pak. Cemana mau dibilang menantu Bapak mencalonkan diri, itu masalahnya di situ Pak. Iya, cawe-cawe lagi. Nanti kalau Bapak sering-sering ke sana menjelang pilkada, nanti dibilang orang itu cawe-cawe lagi. Meskipun Bapak tidak menjabat, langsungnya orang itu fitnahnya cawe-cawe. Biasalah Pak, kaum 30%. Kalau kami yang 70% itu Pak, maunya Bapak 10 kali lah paling tidak lagi menjelang pilkada datang lagi Sumatera Utara. Itu kepingin kami Pak, karena sebagian besar masyarakat kemarin nggak sempat foto-foto sama Bapak. Itulah saking cintanya rakyat Sumatera Utara sama Bapak. Iya. Dan juga kupastikan sama kawan-kawan yang Sumatera Utara, tenang kalian, permainan akan berjalan dengan jujur, dengan adil, dan tidak ada kecurangan seperti yang kalian pikirkan itu. Kok jadi ke situ kita ya? Dan tahu kalian ya, beliau itu menyampaikan pidato. Nampak kali suasana haru menyelimuti acara makan siang yang ada di istana ya. Dan juga Bapak Joko Widodo berpesan kepada mereka ya, bagi teman-teman, mana tahu ada yang jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa singgah di rumah kita di Solo. Dan juga kalau misalnya pergi ke Surabaya ya, dari Solo Jogja ke Solo itu 1 jam lagi, kalau misalnya dari pintu tolnya itu silakan singgah ya. Dan ingat itu ya, itu pesan hanya untuk menteri, bukan untuk kita itu. Jadi jangan coba-coba kalau nggak diundang. Khusus untuk menteri, karena beliau bicara di depan menteri, bukan di depan kita. Tapi aku percaya ya, Bapak Joko Widodo adalah tipikal pemimpin yang sangat sangat senang dijumpai oleh rakyatnya. Datang pun kita ke sana, paling enggak ada kopi 1 gelas tersedialah. Aman itu. Jangankan 1 gelas, 1 teko 1 orang. Ya itu dia, itulah Pak. Kami sebagai rakyat Pak, kami rindu Pak. Kami pasti akan kehilangan figur seorang Bapak Jokowi. Mungkin banyak kalian yang sedih. Tenang kalian, jangan sedih. Anaknya masih tinggal di istana. Harusnya kalian nggak sedih, harusnya kalian bergembira, bahwasanya kalian harus percaya bahwasanya anaknya pasti akan bekerja lebih baik daripada bapaknya. Itu seperti pepatah Sunda ya, pepatah Sunda yang tinggal di Yunani mengatakan seperti ini, ada pepatahnya ya, mensana in corpore sano lec pader lec san.
artinya yo piye bapak nih ya koyo ngono anake. Aduh, sudah pasti yang namanya Gibran itu ya itu adalah sosok pengganti dari Bapak Joko Widodo. Pernah kalian dengar peribahasa tadi? Hah? Ya itu peribahasa dari teman-teman saudara-saudaraku orang Sunda yang tinggal di Yunani. Itulah bunyi pesan apanya tadi, pepatahnya tadi. Jadi begitu, ya kan? Kalau ku tengok-tengok ini bukannya bilang apa ya, ku tengok-tengok memang suasana harum menyelimuti acara makan siang ya, dan juga berbagai ekspresi kita bisa lihat ya dari menteri-menteri yang ada di acara makan siang itu ya. Ada yang menangis haru, ada yang menangis sedih, kan begitu. Tapi kita bisa membedakan itu mana yang menangis haru dan menangis sedih ya. Kayak mana cara membedakannya? Jadi kalian perhatikan aja ya, menteri-menteri yang dipanggil lagi sama Bapak Prabowo itu rata-rata menangis haru itu. Dan mana menteri-menteri yang nggak dipanggil lagi menangis sedih. Bang Tahil menganggur lagi nih, apa lagi mau dikerjakan? Oh Tuhan, tolong Tuhan. Bercanda. Tapi nampak kan? Nggak usah kalian munafik, nampak kan? Nampak. Aduh. Tapi terima kasih lah kita ya secara secara umum ya, dari hati yang paling dalam kami mewakili rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo karena sudah memimpin kami selama 10 tahun ini Pak, di dalam suka dan duka, iya kan? Karena kami tahu nggak gampang untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Gitu dia. Apalagi Bapak itu tipikal pemimpin yang terjepit. Lo pemimpin terjepit gimana? Ia terjepit antara kepentingan rakyat dan kepentingan ketua umum. Aduh. Tapi untung saja kepentingan rakyat lebih dominan daripada kepentingan ketua umum. Itu dia. Ya, jadi ini penilaianku ya. Aku boleh jujur ya. Aku tidak dipengaruhi siapa-siapa dan juga tidak ada pesanan dari siapa-siapa. Nggak pernah ada ya organisasi manapun, pribadi manapun yang meminta video ini dibuat ya. Jadi suka-suka aku berekspresi. Jadi begini, kalau ku nilai-nilai ya, memang nyata sebetulnya Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah Bapak Presiden terbaik yang dimiliki Indonesia. Ya, karena apa? Karena beliau adalah presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan berhasil. Itu dia yang paling penting ya, dipilih rakyat dan berhasil. Jangan kayak sebelah sana Pak. Nggak pernah dipilih rakyat secara langsung tapi gayanya selangit. Saya ini presiden, lembaga sana saya yang bikin, lembaga itu saya yang bikin, lembaga ono saya yang bikin. 2 tahunnya dia jadi presiden, kayak udah seolah-olah 2 periode. Sementara Bapak Joko Widodo yang udah 2 periode, perasaan kita kayak baru 2 tahun aja. Kayaknya kurang lama gitu loh Pak. Tapi itulah konstitusi melarang untuk lebih dari 2 periode ya. Tapi gimana pun juga tingkat kepuasan publik Pak sampai sekarang ini sekitar 80%. Gitu dia. Harus bangga dong kita punya presiden seperti beliau ya. Coba bayangkan waktu Covid kemarin ya, dengan segala daya dan upaya beliau itu ya, bagaimana cara mengantisipasi dan menanggulangi Covid. Bisa dikatakan salah satu negara yang cukup berhasil di dunia untuk menanggulangi Covid dan mengatasi inflasi adalah Indonesia. Iya, serius. Ya, Malaysia tumbang, Singapura tumbang, ya, Yunani, negara Eropa, beberapa negara yang lainnya tumbang. Sri Lanka menjadi negara bankrupt, ya. Harus ke situ kita, ya. Dan juga kalian, ku bilang sama kalian ya, Bapak Joko Widodo ini bukannya bilang apa. Bapak Joko Widodo ini ya bisa dikatakan ya presiden yang terlalu sabar gitu. Saking sabarnya aku pun kesal kali ngeliatnya.
Udah banyak pemfitnah, banyak pembenci, banyak juga orang-orang yang apa namanya menjelek-jelekkan pemerintahnya Bapak Jokowi. Tapi Bapak ini selalu dalam kesabaran. Nggak ngerti aku apa banyak gara-gara makan minum jamu ya Pak ya. Kalau memang jamu Pak jawaban supaya bisa sabar, aku mulai besok aku minum jamu Pak. Aneh aku ngeliat pemimpin yang satu ini sabar kali. Awak yang di bawah yang geram ya kan? Kita di bawah ya. Iya, apalagi kemarin dia dituduh sebagai pengkhianat partai. Coba, makanya aku bilang kejepit dia ini tadi. Karena apa? Karena beliau ini diperhadapkan sama manakah lebih kau pilih, ketua umum dan partainya atau rakyat. Tapi untunglah setelah setahun di akhir-akhir masa jabatannya, walaupun terlambat, beliau itu ya menyatakan sikap bahwa aku di pihak rakyat. Bukan mau kalian, tapi maunya rakyat. Jadi beliau rela untuk dipanggil pengkhianat. Padahal mereka itu jujur saja aku bilang tidak akan pernah mereka sukses menjadi pemenang di 2014, 2019 termasuk 2024 kalau tidak ada Bapak Joko Widodo. Jadi saling bergantung ya sebetulnya. Nggak ku bilang juga mereka nggak ada jasanya sama Bapak Joko Widodo. Tapi ya figur yang membuat mereka itu besar itu adalah Joko Widodo. Coba bayangkan tahun 98 mereka itu terakhir menjadi juara, menjadi pemenang. Setelah itu apa? Nggak pernah lagi kan? Coba bayangkan ya. Coba nih tahun berapa itu? Tahun 2004 ya. 2004 waktu itu ketua umum mereka berpasangan dengan Hamzahas melawan SBY, gagal. 2009 begitu juga ketua umum mereka berpasangan dengan Prabowo, tetap gagal. Gagal. Suara partai mana? Gagal juga. Akhirnya mereka menemukan satu sosok yang luar biasa dari daerah Solo, bukan dari Australia, bukan. Nggak pernah Bapak Joko Widodo ini sekolah di luar negeri, nggak pernah. Sosok yang tangguh, sosok yang rendah hati, sosok pekerja keras, ya lebih banyak tangannya berbicara daripada moncongnya. Ya nggak kayak yang sebelah sana. Ya, jadi itu dia, ya itulah sosok itulah yang menarik perhatian dari partainya ibu sana. Kurasa pun kalau misalnya beliau itu nggak dari partai si merah, contohnya dari si kuning, jujur aja aku bilang yang naik suaranya si kuning bukan si merah. Karena apa? Sudah terlalu lama bangsa ini merindukan sosok pemimpin yang betul-betul merakyat. Dasar kau penjilat kopung katanya. Nggak perlu aku menjilat, aku punya kerja. Ya. Ini jujur ku bilang sama kalian, Opung Parbelak seumur hidup tidak pernah memilih ketika diadakan pemilu. Tapi ketika tahun 2014, mulai dari 2014, begitu tampil sosok Joko Widodo, disitulah aku otomatis memilih dia dan juga memilih PDIP. Gitu loh ya. Setelah itu 2019 begitu juga. Nah 2024 agak melenceng lawak ya kan. Karena apa? Karena aku tegak lurus dengan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Gitu. Jadi aku bilang sama kalian, Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang melihat figur. Ya, tapi banyak. Ada sekitar 58%. Berarti itu sekitar 96 juta dari seluruh rakyat Indonesia ya yang melihat figur bahwasanya Bapak Joko Widodo ya itu figurnya lebih besar daripada partai pendukung. Lihat sendiri kan hasilnya kan. Begitu Bapak Joko Widodo bergandengan tangan dengan Bapak Prabowo, maka ada gempuran yang luar biasa. Iya, makanya aku bilang coba bayangkan kalian ya, waktu Joko Widodo lawan Prabowo, ya, perbandingan suaranya itu tipis itu, 55-45 kan begitu. Atau 53-47 kan begitu. Begitu kolaborasi orang itu dua 58. Yang sebelah sana yang bilang-bilang katanya kita menangkan satu putaran 16%. Mananya satu putarannya pikirku begitu kan?
Dan sebelah sana juga sebelah kiri yang megang-megang kunci surga itu katanya. Ya kan, tetap juga 24%. Dikali 2 nggak sanggup juga ya. Itu dia. Jadi terima kasih untuk Bapak Joko Widodo. Selain Bapak sudah menjadi pemimpin terbaik bagi bangsa ini, Bapak Joko Widodo juga sudah memilihkan pemimpin yang terbaik untuk meneruskan Bapak di 5 tahun ke depan. Iya dong, Bapak Prabowo itu salah satu yang membuat aku tertarik dan juga rakyat yang lainnya tertarik. Beliau membawa sebuah visi dan misi keberlanjutan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu dia ya. Mau baik apa? Program-program, kebijakan dan juga pembangunan IKN beliau akan lanjutkan ya. Jadi nanti aku harapkan sama Bapak Joko Widodo ya, walaupun Bapak nggak menempati gedung Garuda Pak yang di IKN sana, Istana Garuda, ya paling tidak Bapak sudah melegasikannya lah. Bapak orang yang tepat, memang betul-betul Pak, itu adalah sayap Garuda, cocoklah pemimpinnya juga pemimpin dari Partai Gerindra. Iya dong, makanya harus bangga ya kan. Ingat ya, hanya Garuda yang mampu terbang tinggi, bukan banteng, bukan kambing, bukan kerbau, bukan sapi. Garuda. Itu dia, makanya Bapak Prabowo akan membawa kita menjadi bangsa yang sejajar dengan negara-negara maju. Apalagi coba ya, hilirisasi itu akan dilanjutkan, pembangunan IKN itu akan dilanjutkan, sektor pertanian juga akan dilanjutkan, pendidikan diperbaiki. Jujur aja lah Bapak Jokowi, dari semua sektor yang paling kasihan aku ngelihatnya pendidikan. Iya kan, entah apa-apa aja Pak. Tapi untung aja lah diganti cepat-cepat itu sama Bapak Prabowo. Ya. Dan juga ya beliau juga berpesan bahwasanya apa yang baik teruskanlah, apa yang tidak baik diperbaiki. Itu dia. Inilah misi yang inilah yang perlu diperbaiki nih Pak Kementerian Pendidikan ini Kak. Itu dia. Tapi Pak jujur aja Pak, Bapak Basuki Pak, kenapa nggak masuk lagi Pak? Ya kan, Bapak Basuki Hadi Mulyono, ingat bukan cuma Mulyono tapi Hadi Mulyono ya, Menteri PUPR ya. Kalau aku sih berharap sebetulnya Bapak ini tetap berada di dalam pemerintahan, tapi kalaupun tidak ya kan, berarti ada sosok yang lebih baik lagi yang akan menggantikan beliau. Iya, cukuplah udah 10 tahun mengabdi jadi menteri ya kan, luar biasa lah ya. Jadi banyak rezeki Pak sama Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi dan juga Bapak Basuki dan juga menteri-menteri yang tidak dipanggil lagi ya. Kita doakan masa depan yang terbaik untuk kalian semuanya. Itu dia ya. Jadi kalau dipikir-pikir Pak, bisa dikatakan sudah lewat Pak masa-masa berat itu Pak. Apalagi masa-masa fufu-fafa. Jadi terbukti besok dilantik Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden di waktu yang bersamaan itulah fufu fafa tenggelam. Jadi itu kami harapkan kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka ya, sebagai penerus ya dari Bapak Joko Widodo, berbuatlah yang terbaik. Iya dong, ya awal lebih tua dari dia, wajar awak nasihat dia walaupun dia wakil presiden. Kenapa enggak ya kan? Dari pemerintahan dia di atas, dari umur awak di atas. Masuk kali umur perbela ini siapa kali kau katanya. Masih adik-adikan awaknya itu. Kalau bahasa kampung kami masih adik-adikan awak abang-abangannya. Aduh ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana memang rakyat cintanya kepada Bapak Joko Widodo ya. Walaupun banyak yang menghina Pak, dibilang apa itu presiden bagi-bagi kaos, serba salahnya sama orang ini semua Pak. Bagi-bagi kaos salah, bagi-bagi bansos salah, bagi-bagi amplop salah.
Cemana mau dibilang Pak? Kalau yang mereka dukung itu kan sanggupnya cuma satu Pak, bagi-bagi kesedihan. Maklumi aja lah Pak. Belum sanggup mereka bagi-bagi kaos Pak. Makanya gue bilang ya. Tapi gini gue bilang sama kalian, yakin tidak kalian ya? Memang betul Bapak Joko Widodo beliau akan kembali ke Solo. Ingat gue bilang sama kalian, nggak lama lagi tuh dipanggil lagi biar tahu kalian. Karena Bapak Prabowo masih butuh nama sama yang seorang namanya Joko Widodo. Perhatikan kalian lah. Taruhan kita. Walaupun taruhan itu berdosa, tidak apa-apa lah sekali ini. Ya, karena apa? Bangsa ini masih perlu sentuhan tangan dari Bapak Jokowi. Emang bisa Pung jadi menteri? Nggak mungkin lah jadi menteri. Jadi Watimpres lah, Dewan Pertimbangan Presiden. Iyalah, biar makin kejang-kejang Pak sebelah sana dan sebelah sini. Aduh, nggak ada habisnya memang kalau ngomongin masalah Bapak Joko Widodo ini, luar biasa. Nggak ada kata-kata yang mampu menggantikan rasa bangga kami terhadap Bapak. Nggak bisa Pak. Ini Pak, aku pakai kacamata karena apa Pak? Biar nggak nampak mataku berkaca-kaca Pak. Sebetulnya sudah meneteskan air mata ini Pak, cuman agak masuk lagi. Gini, aku masukkan lagi gitu Pak. Ya, jadi itu aja lah Pak dari kami sebagai rakyat. Kami mohon makasih banyak sama Bapak. Mohon maaf Pak, kami nggak bisa kirim karangan bunga Pak. Nggak bisa kami kirim papan bunga karena gimana pun juga uang kami terbatas Pak. Tapi lewat ungkapan ini lah Pak, kami ingin mengekspresikan rasa bangga kami sama Bapak. Kalau kayak gini kan Pak, apa ya Pak, ya lebih terasa kan, langsung aku ngomong sama Bapak kan begitu, daripada papan bunga nggak semuanya terbaca sama Bapak itu kan. Mana dari Parbela ini nggak ada kan begitu kan, nggak nampak juga, walaupun ada aku bikin 10 situ nggak nampak itu Pak. Lebih baguslah ngomong kayak gini langsung ya kan, mudah-mudahan sampai sama Bapak. Iya. Kirim salam juga Pak untuk namburu kami Ibu Iriana. Iya, dijaga ya Pak ya namburu kami itu ya Pak ya. Gimana pun juga ya, beliau bangga memiliki anak menjadi wakil presiden, kami pun bangga memiliki layak jadi wakil presiden. Ya kan begitu, kalau kami panggil Bapak Amang Boru, berarti kan anaknya kan layak kami. Ya layak gimana layak? Saya layak kan? Gitu dia. Ya, jadi itulah dulu ya dari kami, dari tadi itulah dulu nggak habis. Jadi nggak ada yang terlalu penting sih sebetulnya ya, pokok bahasan. Kalau biasanya kan aku menyampaikan berita-berita terkini kan begitu Pak. Kalau saat ini aku hanya ingin mencurahkan curahan hati aja lah Pak. Iya Pak. Jadi untuk teman-teman ya, bagi kalian yang tidak bisa bikin konten, biarlah kuwakilkan ya. Dari kami segenap 80%, alias ada sekitar hampir 200 ya, hampir 200 juta jiwa yang ada di bangsa ini yang merasa betul-betul Bapak Presiden menjadi Bapak Presiden. Dengan tingkat kepuasan tertinggi kami mengucapkan salam sukses, salam hormat, Tuhan memberkati, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, dan buat Opung terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa besok datang ke Senayan ya. Kita melakukan Car Free Day bareng-bareng sekaligus merayakan pelantikan dari Prabowo. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan buat Bang Opung dan keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat terus.